Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang peluang suatu kejadian. Pertama-tama, apa sih itu peluang? Nah, peluang itu jika S itu adalah ruang sampel dan banyak elemennya itu adalah NS, dan A itu adalah suatu kejadian dengan banyak elemennya adalah NA, maka peluang kejadian A atau PA itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Yaitu peluang dari A atau PA ini sama dengan banyaknya elemen kejadian A dibagi banyaknya elemen ruang sampel. Jadi kita melihat perbandingan antara banyaknya kejadian yang kita inginkan dibandingkan seluruh hasil yang mungkin dihasilkan oleh percobaan yang kita lakukan. Nah, kita mau lihat sesuatu nih. Kita punya banyak elemen dari A ini akan lebih kecil dari banyaknya elemen ruang sampel, atau bisa juga sama dengan. Lalu tentunya NA ini akan lebih besar dari sama dengan 0. Jadi bisa saja A itu tidak ada elemennya, atau bisa lebih besar. Tetapi tidak mungkin kurang dari, karena kita tidak mungkin punya kejadian A dengan elemennya negatif, bukan? Makanya banyak elemennya itu pasti di antara 0 sampai banyaknya ruang sampel. Nah, kalau kayak gini, kita bisa bagi semuanya ini dengan NS. Sehingga kita memperoleh bentuk seperti ini. Bisa kita lihat, 0 dibagi NS tentunya adalah 0. NS dibagi NS adalah 1. Dan teman-teman bisa lihat kalau NA dibagi NS itu adalah peluang kejadian A, yaitu PA. Sehingga kita memperoleh hasil seperti berikut. Yaitu peluang kejadian A itu hanya mungkin berada di antara angka 0 dan 1. Apa artinya? Kalau andaikan nilai PA kita itu adalah 0, berarti peluang kejadian itu adalah 0. Yaitu kejadian A adalah kejadian yang mustahil terjadi, tidak akan pernah terjadi. Sedangkan kalau nilai PA-nya adalah 1, maka kejadian A itu pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Sekarang kita mau lihat sebuah contoh. Pertama, kita mau lihat percobaan pelemparan dua dadu. Sekarang kita diminta untuk menentukan peluang mata dadu sama. Berarti untuk mengerjakan yang A, kita perlu melihat sebuah kejadiannya. Kejadian A misalkan itu adalah mata dadunya itu sama. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau andaikan kita lempar dua dadu, maka mata dadu yang sama itu apa saja? Bisa kita lihat, munculnya angka 1 di dadu pertama dan 1 di dadu kedua. Selanjutnya, muncul angka 2 di dadu pertama dan 2 di dadu kedua. Dan seterusnya, kita punya 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, dan yang terakhir kita punya 6,6. Kita tidak mungkin memperoleh keluaran selain 6 ini. Berarti kita punya A itu adalah himpunan dengan elemennya itu adalah seperti ini. Berarti kita tahu bahwa banyaknya elemen dari kejadian A ini itu ada 6. Nah, kalau teman-teman lempar dua dadu, ada berapa banyak sih kemungkinan yang mungkin dihasilkan oleh percobaannya? Kita bisa menghasilkan 1 dan 1. Kita bisa menghasilkan 1 dan 4. Lalu mungkin saja kita menghasilkan 3 dan 5. Dan seterusnya. Nah, berapa sih banyaknya kemungkinan? Atau bisa kita bilang, berapa sih banyaknya ruang sampel dari pelemparan dua dadu ini? Jawabannya adalah NS-nya adalah 36. Kita bisa dapat 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu kita dapat juga 21, 22, 23, 24, 25, 26. Terus sampai kita punya 61, 62, 63, 64, 65, 66. Kalau teman-teman hitung, kita akan memperoleh bahwa jumlah ruang sampelnya itu adalah 36. Berarti untuk bagian A ini, kalau kita mau mencari peluang mata dadunya sama, atau PA ini, kita bisa cari dengan cara NA dibagi NS. Yaitu banyaknya elemen A yang adalah 6 dibagi dengan banyaknya elemen ruang sampel yang adalah 36. Berarti peluangnya hanya 1/6. Di sini kita tahu bahwa 1/6 ini tentunya berada di antara 0 sampai 1. Berarti peluang kita benar. Yang B, kita diminta untuk mencari peluang mata dadu berjumlah 9. Nah, misalkan kita namakan kejadiannya B, yaitu mata dadunya berjumlah 9. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mata dadunya perlu keluar berapa sih kalau kita mau jumlah dari mata dadunya adalah 9? Apakah 1,8? Yang artinya dadu pertama itu keluar mata 1 dan yang kedua keluar mata 8? Tentunya tidak, karena mata dadu hanya mungkin sampai angka 6. Apakah 2,7? Tentunya tidak, karena 7 itu melebihi 6. Apakah 3,6? Jawabannya iya,
Karena keduanya masih mungkin dihasilkan oleh dua dadu yang berbeda. Berarti 3,6 ini merupakan mata dadu yang berjumlah 9. Setelah itu kita punya 4,5. Kita juga punya 5,4. Jadi dadu yang pertama 4, dadu yang kedua 5, dan dadu yang pertama 5, dadu yang kedua 4, itu dua hal yang berbeda. Kita akan punya 6,3. Nah, berarti B itu adalah himpunan dengan elemen-elemennya adalah seperti berikut. Berarti kita punya banyaknya elemen dari kejadian B itu adalah 4. Berarti peluangnya terjadi B atau peluang mata dadu berjumlah 9 itu adalah 4 dibagi 36, yaitu 1/9. Kita lihat contoh yang kedua, kita punya 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Setiap kuda itu diberi nomor 1-10. Tentukan peluang kuda 3, 5, dan 7 berturut-turut itu adalah juara 1, 2, dan 3. Nah, misalkan dalam kasus ini, setiap kuda itu memiliki peluang menangnya itu sama. Nah, di sini kita mau lihat dulu nih, ruang sampelnya itu apa aja sih yang mungkin? Nah, kita mau lihat sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, berarti keluaran yang mungkin terjadi itu adalah kuda pertama juara 1, kuda kedua juara 2, dan kuda ketiga juara 3. Selain itu, kita mungkin juga punya kuda kedua itu yang juara pertama, kuda ketiga itu yang juara 2, dan kuda yang satu adalah juara 3. Selain itu kita juga punya misalkan kuda ketiga juara 1, kuda kelima juara 2, dan kuda keenam juara 3. Selain itu kita bisa punya 5 juara 1, 3 juara 2, dan 6 juara 3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa pasti banyak banget nih kemungkinan keluarannya. Nah, kalau teman-teman lihat baik-baik, sebenarnya ini itu adalah sebuah permutasi. Karena suatu juara itu pastinya kita memperhatikan urutannya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 itu adalah hal yang berbeda. Berarti sekarang kita bermain dengan permutasi. Di sini kita punya 10 kuda. Berarti N-nya itu adalah 10. Dan kita mau menyusunnya menjadi 3 juara. Berarti K-nya itu ada 3. Berarti ruang sampelnya itu sebenarnya adalah permutasi 3 unsur dari 10 unsur. Karena dari 10 kuda yang kita punya, kita mau mencari 3 juaranya. Berarti kita pasti punya permutasi 3 unsur dari 10 unsur. Berarti rumusnya adalah 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Kita hilangkan 7 faktorialnya. Sehingga ruang sampelnya itu adalah 720. Nah, sekarang kita mau mencari peluang kuda 3, 5, 7 itu adalah juara 1, 2, 3. Berarti kejadian A misalnya, kejadian A itu kuda 3, 5, 7 berturut-turut adalah juara 1, 2, dan 3. Ada berapa elemennya? Yaitu hanya 1. Berarti elemennya hanya 3, 5, 7. Berarti peluang terjadinya A atau peluang kuda 3, 5, 7 berturut-turut juara 1, 2, 3 itu adalah NA dibagi NS. NS-nya itu adalah yang ini teman-teman. Jadi kita sudah menghitung banyaknya ruang sampel menggunakan permutasi. Sedangkan untuk NA-nya itu adalah 1, yaitu hanya 3, 5, 7. Berarti peluangnya itu adalah 1/720. Yang ketiga, kita ingin lihat di dalam sebuah kotak itu ada 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari kotak itu akan diambil 2 bola sekaligus. Yang ditanya adalah, tentukan peluang terambilnya bola merah dan bola biru. Di sini pengambilannya itu sekaligus. Jadi kalau andaikan kita ngambil 2 merah atau 2 biru, itu kita tidak memperhatikan urutannya. Misalkan, kita ambil bola merah A dan bola merah C. Itu tidak akan berbeda dengan kalau kita ambil bola merah C dulu, lalu bola merah A. Karena pengambilannya sekaligus. Berarti di sini urutannya tidak diperhatikan. Berarti kita bermain dengan kombinasi. Berarti di sini kita punya NS-nya, kita langsung cari NS-nya saja, itu adalah kombinasi 2 unsur dari 10 unsur. Kenapa? Karena dari 10 bola yang kita punya, kita mau mengambil 2 saja. Jadi kita punya kombinasi 2 unsur dari 10 unsur. Berarti kita akan punya 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Kita hilangkan 8 faktorialnya, kita akan memperoleh hasilnya adalah 45.
Nah, di sini kita punya kejadian B. Kejadian B ini adalah diambilnya satu bola merah dan satu bola biru. Karena di sini kita memiliki kejadian yang saling mengikuti, berarti kita bisa melakukan aturan perkalian di sini. Aturan perkalian dari apa? Tentunya untuk mengambil satu bola merah dari 6 bola merah, kita menggunakan kombinasi. Berarti kita mengalihkan dua kombinasi yang ada. Berarti NB ini bisa kita hitung menggunakan aturan perkalian dari kombinasi. Pertama, kita pilih dulu misalnya bola merah dulu nih. Kita akan punya kombinasi satu unsur dari 6 unsur. Jadi dari 6 bola merah, kita mau ambil satu. Nah, ini dikali karena kejadiannya mengikuti dari pengambilan satu bola biru. Berarti kita punya kombinasi satu unsur dari 4 unsur. Berarti kita akan punya 6 faktorial bagi 1 faktorial dikali 5 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya adalah 24. Berarti PB atau peluang kejadian B atau peluang diambilnya bola merah dan bola biru itu adalah NB yang adalah 24 dibagi NS yang adalah 45. Sehingga hasilnya adalah 8/15. Selanjutnya kita ingin belajar mengenai frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu adalah harapan banyaknya kejadian terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Nah, kan kalau kita melakukan percobaan, tentunya keluaran yang kita inginkan pasti punya peluang. Kalau andaikan kita ulangi percobaannya beberapa kali, nah berapa sih harapan banyaknya kejadian itu terjadi? Jadi kita akan punya rumus frekuensi harapan itu adalah seperti berikut. Frekuensi harapan kejadian A itu adalah peluang kejadian A dikali N. N itu adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan. Kita lihat contohnya, misalkan kita melakukan percobaan pelemparan koin. Kita lempar satu koin saja. Nah, percobaan ini kita lakukan 40 kali. Atau ditulisnya di sini adalah dilempar 40 kali. Nah, berapa frekuensi harapan munculnya angka? Teman-teman bisa tahu bahwa ruang sampelnya itu adalah A dan G. Hanya ada 2. Karena satu koin kalau dilemparkan hanya ada 2 kemungkinan. Antara muncul angka atau gambar. Berarti NS ini ada 2. Nah, misalkan C itu adalah kejadian munculnya angka. Berarti elemennya itu apa saja? Berarti elemennya hanya ada 1, yaitu angka. Tidak mungkin G, karena kita mintanya munculnya angka. Berarti hanya A. Di sini kita punya NC itu adalah 1. Karena banyak elemen C itu hanya 1. Berarti peluang munculnya kejadian C itu adalah 1/2. Nah, frekuensi harapan dari kejadian C, atau kita singkat FHC, itu adalah peluang terjadinya C dikali banyaknya percobaan dilakukan. Berarti peluang C itu adalah setengah, dan percobaan ini kita lakukan sebanyak 40 kali. Berarti kita kali 40. Hasilnya adalah 20. Jadi, kalau andaikan kita lempar 40 kali, kita mengharapkan munculnya angka itu ada 20 kali dari 40 kali lemparan kita. Kalau andaikan kita lempar 100 kali, berarti harapan kita muncul angka itu ada 50 kali dalam 100 kali pelemparan kita. Seperti itulah frekuensi harapan. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.